Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Sari, NIM 1804010115, program studi Ekonomi Syariah 6C. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai sistem pengentasan kemiskinan. Kita mengetahui bahwa pasca reformasi, persaingan perbankan terjadi antar hukum atau berdasarkan modal antar bank. Nah, bahkan aset perbankan nasional kini telah menembus angka 8 kuadriliun rupiah. Namun, besarnya aset perbankan tidak berbanding lurus dengan penetrasi keuangan, khususnya lapisan terbawah masyarakat. Sulitnya akses perbankan kerakyatan kecil membuat masyarakat rentan terjerat lintah darah. Di sisi lain, pemerintah memberikan solusi menghadirkan bank wakaf mikro untuk menjangkau masyarakat yang sulit mengakses permodalan dengan menerapkan model wakaf sebagai permodalan. Bahkan bank wakaf mikro ini juga diharapkan mampu menjadi solusi dalam menggerakkan ekonomi bawah dan meningkatkan taraf masyarakat. Namun, sejauh mana efektivitas bank wakaf ini dalam menjalankan rakyat kecil dan mengentaskan kemiskinan? Pembangunan Indonesia telah menurunkan angka kemiskinan di bawah 10%. Namun, itu bukan berarti kita harus berpuas diri. Pemerintah berupaya terus menurunkan, hanya saja memang bukan perkara yang mudah, karena yang kita akan sasarkan adalah core kemiskinan itu sendiri. Pemerintah sudah mengambil inisiatif dengan membangun yang namanya bank wakaf mikro. Sejauh mana sistem keuangan ikut mampu mengentaskan kemiskinan. Kita tahu pemerintah sudah berupaya mengentaskan kemiskinan, tetapi angka kemiskinan di Indonesia masih cukup terbilang tinggi. Pemerintah kemudian bersama OJK melakukan inisiatif membentuk bank wakaf mikro. Sehingga timbullah pertanyaan bahwa apa kekuatan bank wakaf ini untuk mengentaskan kemiskinan? Nah, bank wakaf ini merupakan upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantren melalui pesantren. Pembiayaan bank wakaf itu tidak dikenakan bunga dan tidak ada bagi hasil. Ini tuh memang betul-betul pembiayaan untuk pemberdayaan, karena dananya memang dana donasi, bukan dana APBN atau komersional. Sehingga masyarakat bisa dibantu. Seperti contohnya tukang bakso, tukang gorengan, dan lainnya. Dan memang ini tuh sangat terbantu. Satu bank wakaf itu diberikan 4 miliar dan itu sangat laku di kalangan masyarakat, karena selagi itu meringankan dan juga sudah beberapa tempat hampir tidak terjadi kemacetan, uang kembali dan menyetor per minggu, dan terus dipemberdayakan sehingga mereka hanya dikenakan biaya operasional 3% setahun. Dan untuk membiayai petugas yang bekerja, sebagian dana ini dipasitokan. Nah, dari dana dipasito ini hasilnya untuk membiayai tenaga operasional dan kepentingan-kepentingan operasional. Makanya jumlahnya masih belum banyak, dan jika itu diperbanyak maka akan sangat besar manfaatnya, karena memang yang diberi peran itu pesantren, tetapi bukan untuk ekonominya pesantren. Akan tetapi pesantren diberi tugas untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Lalu apa ide OJK mengambil inisiatif dalam membentuk bank wakaf mikro? Nah, OJK ini didirikan dengan undang-undang dan pastinya undangannya rujukan, sehingga kehadiran OJK ini untuk melaksanakan pemerintah Undang-Undang Dasar juga. Nah, untuk dalam dasar ini diantaranya harus meningkatkan kemakmuran. Itulah sehingga kita harus mengawasi, melindungi, dan mengatur masyarakat. Ada segmen masyarakat yang tidak pernah akses keuangan karena mereka kecil, tidak mampu,
tidak berizin, tidak mempunyai jaminan, dan tidak mempunyai pembukuan, tapi jumlahnya cukup besar. Itulah segmen yang biasanya disebut dalam ekonomi sektor informal, seperti tukang gado-gado, jahit keliling, dan lainnya. Nah, OJK ini sendiri adalah fasilitator. Ada orang yang mempunyai dana lebih untuk mewakafkan tanpa meminta apa-apa, seperti masyarakat kecil yang ingin membutuhkan modal, dan OJK ini tidak mempunyai bunga, yang hanya ada sumbangan dan administrasi 3% setahun. Nah, ini tuh sangat menarik apa yang dikembangkan dalam bank wakaf mikro. Akan tetapi, sistem perbankan yang konvensional itu belum menyentuh peran kemiskinan. Nah, di dalam keuangan Islam itu ada 2 jenis yang disebut keuangan komersial, yaitu yang dilayani oleh perbankan maupun asuransi lain. Tapi juga ada keuangan sosial. Nah, apa itu keuangan sosial? Nah, keuangan sosial itu berupa optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mengentaskan kemiskinan, untuk membangun sarana ibadah, untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lainnya. Ini di dalam Islam secara spesifik. Nah, di dalam Islam diriwayatkan oleh Rasulullah untuk membeli tanah dari anak yatim dan diwafatkan untuk membangun Masjid Nabawi. Dan sejak saat itu begitu banyak keuangan wakaf itu digunakan untuk berbagai hal, sehingga wakaf dan ZIS itu betul-betul didesain untuk keuangan pengentasan kemiskinan. Nah, jika berbicara tentang wakaf itu artinya tanah, pembangunan, tapi bisa juga tunai, spirit dana, filantropi, diwakafkan, kemudian membangun bank wakaf mikro, kemudian diputar untuk pengentasan kemiskinan. Itu adalah bisa dilakukan wakaf itu. Wakaf juga bisa berupa seperti yang kita kembangkan dengan BWE, Bank pada Wakaf Indonesia, dan juga Kementerian Keuangan yang disebut Wakaf Lim Sukuf. Nah, di dalam secara spesifik memang ada keuangan sosial, ZIS, dan wakaf yang mampu diarahkan untuk pementasan kemiskinan. Yang ini memang tidak ada di perbankan atau keuangan konvensional. Lalu bagaimana cara mengelolanya dengan baik? Nah, di dalam zakat wakaf itu prinsip-prinsip wakaf itu secara baik dalam konteks mobilitas, pemanfaatannya, tata kelola itu juga ada. Nah, sehingga kita kerjasama apakah dengan Basnas BWE untuk implementasi prinsip-prinsip pengelolaan zakat dan wakaf yang baik. Dan yang harus kita lebih tingkatkan adalah pemanfaatannya. Masalah mobilitas, zakat, infak, sedekah itu bisa terus ditingkatkan, dan teknologi digital itu mempermudah untuk melakukan ZIS dan wakaf dimanapun dan kapanpun juga. Yang harus kita tekankan pemanfaatannya, bagaimana tingkat kewirausahaannya, bagaimana akses keuangannya, dan bagaimana meningkatkan akses pasarnya. Nah, beberapa hal itu yang harus kita lakukan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.